Saudara, saya sudah berjalan kurang lebih 800 meter dari perbatasan Kabupaten Benar Meriah dengan Aceh Tengah. Dan tadi saya melihat ada beberapa bangunan milik warga yang memang ditinggali. Ada beberapa titik di antaranya, dan ini adalah titik yang semakin dekat dengan lubang raksasa. Saya akan tunjukkan. Sudah ada beberapa plang ya, yang kemudian dipasang di sini, dilarang mendekat, longsoran aktif. Di sini juga ada satu lajur yang kemudian dialihkan. Dan ada beberapa penanda lain untuk kemudian menandakan bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan sehingga tidak boleh sembarang orang untuk masuk. Saya akan coba lebih mendekat, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Pak Haili, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, kita sudah berada lebih dekat, Pak, dengan lubang raksasa. Ya, sudah dekat sekitar 15 meter lagi nih. Sekitar 15 meter. Ini area yang sudah dapat dipastikan aman atau seperti apa? Ini tidak aman ini. Ini sudah tidak aman? Tidak aman ini. Oke. Karena setiap hari kan longsor nih. Setiap hari longsor. Yang baru aman dari 50 meter. Baru aman 50 meter dari titik longsoran? Dari longsor. Artinya tidak sembarang orang boleh masuk ke wilayah ini? Tidak boleh sembarang masuk. Tapi boleh kita lebih mendekat, Pak? Boleh, Pak. Oke, kita akan coba lebih mendekat ya, saudara ya. Ini ada peta ya, Pak ya? Nah, ini sudah ada. Oke, ini kondisi longsoran Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Haili? Ya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa peta ini adalah zona daerah di desa apa? Pondok Bali. Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Nah, ini kecepatan tanahnya longsor sekarang lebih cepat. Oke. Sebelumnya ada 500 meter dari sini kan jalan utama ini. Ya. Jalan utama 500 meter, jalan utama dulu. Ini dipindah kemari 500 meter. Oke. Beberapa saat ini 500 meter sudah sampai kemari. Oke. Nah, ini jalan ini kan tinggal sedikit nih. Dari sini juga ke jembatan, ini hanya sekitar 450 meter. Hanya sekitar 450 Nah, meter? ini yang kita khawatirkan. Kalau ini tidak secepatnya kita antisipasi, ini 450 meter ini kan setahun nanti sudah sampai ke sana. Oke. Maka dia akan terbelah. Dan kita tahu, Pak, video viral yang kemudian menunjukkan lubang raksasa itu pada pertengahan Januari 2026 belum menyentuh jalan. Itu masih di sini dia. Betul. Jauh sekali, Mas. Tetapi di awal Februari ini sudah seperti ini. Sudah seperti ini dia. Bergerak terus dah, mulai bergerak terus longsornya. Dan longsornya tanahnya nggak nampak. Tanahnya tidak nampak? Tidak nampak ini, berlobang. Ini kan tanaman cabai masyarakat. Ke penduduk nggak jauh lagi nih. Oke. Dan ini jalannya sudah terputus, Pak? Sudah terputus ini, sudah lewat lagi. Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Oke. Ini zona merah. Ya. Tentu daerah yang sangat berbahaya. Saya dengan Pak Bupati, saudara, akan lebih dekat di zona merah. Ini sudah ditandai ya. Ya. Red zone area bahaya, area tanah labil, longsoran aktif. Artinya tanah di bawah ini masih bergerak? Bergerak ini. Ini kan tinggal 5 meter sudah bergerak ini. Oke. Dengan kecepatan setiap harinya berapa meter nih, setiap hari ada longsor. Maka harus ada, Pak, ini ada kepala desa yang jaga, Pak Camat juga jaga, nanti Pak Camat disiapkan anggotanya, tidak boleh lewat sembarangan. Oke. Jadi tidak boleh kita, masyarakat, tiba-tiba datang tanpa kita awasi. Ini sangat berbahaya. Oke. Pak, izin Pak, memang tidak boleh melewati garis putih. Untuk di balik ini, untuk mengintip sedikit boleh apa ya? Boleh. Oke. Kita akan lihat, saudara. Oke. Oh, ini besar sekali ya, Pak ya? Besar sekali. Nah, ini kan kalau kita lihat dari ini sebelumnya kan tidak ada, sebelum bencana kemarin kan tidak ada lagi sebenarnya. Begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari, berapa meter udah. Dan ini terputus total, Pak, jalannya, Terputus Pak? total. Sekitar hampir ya 30 meter, 40 meter nih. 40 meter ya, Pak? Lebih lah, hampir 50 meter, ini sudah terputus. Dalam waktu Dalam keadaan sewaktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini sudah seperti ini. Dan kalau dilihat dari konturnya, ini sudah tidak mungkin lagi menjadi jalan seperti dulu, Pak? Tidak mungkin lagi ini tidak mungkin lagi nih. Sudah tidak mungkin ya? Tidak mungkin lagi nih. Luas area selama 1 bulan sudah habis ini sekitar 30.000 meter persegi. 30.000 meter ya. 3 hektar. 3 hektar secara total? Kalau mungkin kita ke sana bisa nggak lihat sedikit? Ya. Di sana lewat Dari sana bisa ini. Biar kita lihat. Supaya lebih jelas mungkin, Pak? Jelas, yuk. Boleh? Apa? Oke, baik. Kita akan coba masuk ya dengan Bapak Bupati. Tidak apa-apa. Oke. Biar normal dulu, Mas.
Oke. Saya akan tunjukkan saudara ini. Bukan Pak. Baik. Ini aja kita mau lihat Pak. Ini sapinya. Oh ya. Baik, ini saya akan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan saudara dengan Pak Bupati Aceh Tengah secara eksklusif. Ini sudah lubang di sini, Pak. Sudah lubang di sini. Dam, udah kayak ini dah. Dam Oke. Sudah membentuk rongga mungkin di bawah ya. rongga kayak ujung sana tuh. Oke. Dan ini dalamnya 50 meter di bawah. 50 meter. 50 meter ini kedalaman kita. Jadi setiap tanah yang jatuh, tanahnya hilang. Iya, iya, iya. Jadi seharusnya longsor kan ada tumpukan tanah. Betul. Tidak ada, kosong. Kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Mungkin analoginya seperti bumi seolah terbelah, Pak. Terbelah, terbelah seperti itu. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentu keselamatan warga, Pak. Betul bahwa jalan ini terputus, sutet juga sudah runtuh. Ya. Bagaimana dengan keamanan warga yang mungkin tinggal di sekitar area ini? Nah ini memang untuk masyarakat kan sudah kita sosialisasikan melalui Bapak Kepala Desa, Pak Camat. Sudah kita siapkan rambu-rambu. Jadi sehingga nanti masyarakat berapa meter lagi tidak boleh lagi. Ini contoh ini kan rumah ini kan harus pindah ini. Bangunan itu ya, Pak ya? Ini bangun ini sudah Oke. tinggal 3 meter lagi tuh. Tambah satu lagi yang di ujung. Oke. Dan beberapa rumah ini tidak boleh lagi, masyarakatnya boleh tinggal lagi. Nah ke pemukiman ini paling 40 meter ke sana atau 40 atau 50 meter. Kan sangat berbahaya nih. Hanya 40 hingga 50 meter ke permukiman warga? Pemukiman warga itu nggak jauh lagi. Oke. Saya yang khawatir adalah ini kan pergerakan tanah setiap hari bergerak. Betul. Ini beberapa hari sudah sekitar hampir 20 meter nih pergerakannya. Ini kan menuju ke sungai. Di sana ada jembatan yang putus juga, jembatan yang apa? Segene balik panjang itu. Itu sudah putus. Kalau ini nanti sampai ke sungai, itu sudah selesai. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk Pak Haili sendiri yang kalau tidak salah menjabat pada Februari 2025, Pak. Wah, ini setahun yang di tanggal 18 tahun kami menjabat. Setahun menjabat. Dan kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, Iya, banjir dan tanah longsor. Saat ini masih masa pemulihan. Apakah lubang raksasa ini juga semakin, mohon maaf, membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Awalnya kan ini tidak muncul, ini kan muncul lagi. Ini berefek kepada masyarakat juga ini. Kan harus ada solusi nih. Ini semakin hari jatuh, tentu berdampak kepada ekonomi. Ini kita lihat cabai sudah masa panen berakhir ini. Seperti itu. Ada mungkin Pak solusi dari pemerintah selain proses pemulihan pasca bencana, tapi juga lahan-lahan ini untuk mata pencarian warga yang kehilangan lahannya seperti apa ke depan, Pak? Pertama kalau di sini tidak mungkin lagi. Ini kan harus kita cari solusi lahan yang lain, yang mungkin ada potensi beberapa tempat yang lain. Iya. Nanti kita ajak masyarakat. Kalau itu disetujui nanti kita cari lahan yang lain. Ini pun yang tidak bertentangan dengan mungkin hutan lindung dan lain sebagainya. Kalaupun nanti ada hutan lindung, kita minta nanti penurunan status menjadi hutan produksi. Saya izin tanyakan, Pak, mungkin ini agak sedikit sensitif, tetapi bahwa betul Bapak baru 1 tahun ya, Pak ya, baru mau 1 tahun dan lubang raksasa ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, 13 tahun. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya, mohon maaf, tidak diantisipasi? Ya, tidak ada. Tidak ada antisipasi, dibiarkan saja seperti ini terjadi longsor, ya sudah. Karena tidak ada berpikir bahwa sebesar ini. Oke. Karena 13 tahun pergerakannya tidak ada. Pergerakan selama 13 tahun tidak ada. Ya. Kalaupun ada hanya sedikit. Dibandingkan dengan seperti yang kami sampaikan tadi, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke.